Rekan-rekan, halo. Hari ini kami di Tolyatti. Saya ingin memperkenalkan Oleg. Ingat saya bilang ketika kamu memulai bidang menarik, orang akan meneleponmu, membantu. Nah, Oleg orang seperti itu. Hari ini dia mengundang kami, jadi saya perkenalkan dia membantu kami. Nah, Oleg, perkenalkan dirimu, ceritakan tentang dirimu. Kochetkov Oleg, Direktur Utama dari perusahaan Stanko Mašestroj yang terkemuka dan juga pemilik sah gedung ini, yang menurut pandangan saya pribadi paling cocok dan ideal untuk proses pembuatan balon udara, dan ini adalah prioritas nomor 1 yang sangat penting. Saya akan ceritakan tentang dimensinya dan kemampuannya. Panjangnya 204 meter, tingginya 33 meter, hingga balok 28 meter, dan lebarnya 45 meter. Dengan demikian, di sini kita bisa membuat balon udara, mengujinya di dalam ruangan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Jadi tidak ada kondisi cuaca apapun yang akan menghalangi hal ini. Saya yakin bahwa di musim dingin, saat memasuki musim dingin, pembangunan balon udara harus tetap dilanjutkan di sini. Saya mendorong semua orang untuk melakukan ini, baik Fedor maupun Sergei. Kami sudah aktif melibatkan mereka selama sekitar setengah tahun. Saya bilang, kita harus datang, dan hari ini, di hari Sabtu yang menyenangkan ini, akhirnya kami bisa. Kami menunggu musim panas untuk bisa datang ke sini. Jadi kami datang ke sini melihat lokasi. Ceritakan bagaimana kamu tahu tentang kami. Maksudnya bagaimana kamu mengetahuinya. Kami juga secara paralel sedang mempersiapkan ruangan kami sendiri untuk pembuatan balon udara. Kami pergi ke Tiongkok, melihat balon udara di sana, dan mitra Anda, Andre, memperkenalkan kami melalui orang Tiongkok. Ya, tapi dia bilang, sepertinya kamu memang harus melihat videonya itu terlebih dahulu ya. Ya, tapi tentu saja tidak mungkin untuk tidak melihat video tentang kalian. Ini topik yang tepat karena tentu saja kami mengamati, melihat bagaimana kalian berkembang. Saya ingin bisa membantu benar-benar bermanfaat dan terlibat dalam urusan besar ini. Karena pembuatan balon udara di Rusia dengan wilayah kita yang sangat luas adalah bidang nomor 1. Ini adalah industri tersendiri, bukan hanya satu balon udara, melainkan ratusan bahkan mungkin ribuan balon udara berbagai jenis baik kecil maupun besar yang dapat memindahkan muatan besar. Ada yang bahkan dalam pemikiran industri kita pun belum pernah dibuat dan belum pernah dipindahkan baik melalui jalan raya maupun metode lain karena memang belum ada metode untuk mengirimkan muatan sebesar itu. Dengan demikian, pembangunan balon udara dan raksasa memungkinkan pengiriman apapun yang diperlukan ke Yakutia atau tempat lain, sesuatu yang tidak mungkin dikirim melalui jalan darat atau penerbangan. Jadi, beberapa tahun yang lalu kamu membeli bangunan dan mulai melakukan pemulihan. Ya, izinkan saya bercerita tentang bangunannya. Saya pertama kali melihat bangunan itu 3 tahun yang lalu, tapi bangunan itu menunggu saya cukup lama. Iklannya ada di Avito selama sekitar 1 tahun. Tidak ada yang mendekatinya karena kondisinya benar-benar rusak parah. Benar-benar rusak parah. Hal pertama yang harus kami lakukan adalah naik ke atap karena atapnya bocor setiap kali hujan. Bahkan jika tidak hujan, ada tetesan air di sini karena atapnya sangat lembab dan meresap. Lapisan sandwich itu semua kami lepas, lapisan yang tidak perlu kami tutup dengan atap baru. Semua pekerjaan itu dilakukan selama musim panas, mereka bekerja hingga masuk musim gugur. Lebih dari 50 juta hanya dihabiskan untuk atap saja. Selain itu, seluruh kerangka bangunan kami renovasi. Tentu saja, jendela-jendela yang Anda lihat sekarang sebelumnya tidak ada. Tim kami sendiri dan bengkel aluminium kami berhasil memasang kaca pada seluruh kerangka dalam waktu sedikit lebih dari setahun, lalu mengecatnya dengan warna putih. Kami memasang kren balok, dan kren balok ini, bayangkan saja, memiliki kapasitas 50 ton dengan lebar 45 meter. Tempat ini benar-benar ideal, saya ulangi lagi, selalu ada pertanyaan di benak saya. Apa yang sebaiknya diproduksi di bengkel ini, apa. Dan akhirnya, sekitar setahun yang lalu, muncul ide tentang membuat dirijebel. Ya, kamu adalah salah satu dari mereka yang menginspirasi dengan keyakinan bahwa diri Jebel masa depan. Terutama ketika orang seperti kamu yang mengatakannya. Mari kita sedikit bicara tentang apa yang ada di sini sekarang. Saya lihat di sini tempatmu dipenuhi dengan mesin-mesin. Mari kita bagikan saja.
Kamu tadi bilang dengan rendah hati, pemilik bengkel Stanko Mastroy ini. Bisa ceritakan secara spesifik apa yang kamu lakukan? Pertama-tama, saya memproduksi mesin-mesin serta peralatan pengolahan logam yang berkualitas. Perusahaan utama kami saat ini berlokasi di kota Penza. Tempat ini adalah lokasi tambahan. Awalnya kami mempertimbangkan untuk produksi dan pemasangan mesin-mesin besar pertama di sini. Mesin Fries Portal dengan meja besar, sekitar 3 unit, lalu sekitar 12 mesin bor horizontal, dan seluruh area ini secara kasar seharusnya dilengkapi dengan mesin-mesin tersebut, mereka seharusnya mulai beroperasi. Namun saat ini kami telah meninjau kembali tujuan dan pencapaian, dan kami yakin bahwa di sini yang utama justru harus menjadi pusat pembuatan balon udara, dirigible. Dan mesin-mesin itu bisa dipindahkan ke bengkel yang lebih kecil. Karena untuk pengerjaan logam, tempat ini terlalu besar. Kami tidak hanya melihat di lokasi pertamamu, kami juga pernah ke Zhukovsky. Ceritakan kamu mulai dari titik mana? Awalnya kami di Litkarino. Litkarino adalah bengkel bagus ya, luasnya 3.200 meter persegi, di sini 9.300, di sana 3.200, bentangannya 30 meter tinggi, 20, ada 2 kren balok masing-masing 32 ton, serta pintu gerbang satu sisi 10 kali 10, sisi lain juga 10 kali 10, beda dengan di sini ukurannya 10,5 kali 19. Dan Zhukovsky adalah topik yang sangat serius. Zhukovsky adalah calon teknopark yang potensial untuk pembuatan mesin, otomasi, dan robotika di masa depan. Dan di sebelahnya ada lahan yang bagus dengan akses ke Sungai Moskwa, di mana lebarnya 1 km ke satu arah, setelah belokan 1 km lagi ke arah lain dengan lebar 300 meter. Saya sudah tunjukkan kepada Anda minggu ini bahwa kita perlu masuk ke sana, mungkin mempertimbangkan pembangunan hanggar kapal. Ya, jika ada yang belum mengerti sekarang, Oleg mengambil alih pembangunan taman teknologi ini. Kira-kira berapa hektar luasnya? 17 hektar. Berapa ribu yang Anda butuhkan untuk membangun? 100.000 meter persegi. Itu sekitar 20 bengkel, rata-rata masing-masing 5.000 meter persegi. Dan Oleg mengundang kami, menunjukkan di mana itu akan dibangun. Di dekatnya ada sungai, jadi kami mempertimbangkan lokasi ini untuk pembangunan hanggar kapal, letaknya di dekat Zhukovsky. Ingat, kita waktu itu ke Taganka, tidak sampai 30 menit dengan santai, sangat nyaman sekali, wilayah pinggiran kota Moskow yang dekat sekali. Kita akan terus mencari. Oleg, terima kasih banyak atas inisiatifmu. Oh, tunggu sebentar, itu belum semuanya, biar saya ceritakan. Oleg juga menunjukkan kepada kami propertinya di Dubai, karena kami berencana untuk ekspansi internasional, termasuk Dubai yang merupakan lokasi yang cukup baik. Memang Oleg tidak memiliki ruang sebesar itu, tapi lokasinya dekat dengan Bandara Al Maktoum yang sedang dibangun. Di sana juga ingatkan, berapa meter luasnya milikmu? Di sana sekitar 4.000 meter persegi, tingginya tentu saja lebih rendah. Sekitar mungkin 12 atau 13 meter, tapi di sana ada pintu gerbang yang bagus, ukurannya 6 kali 7 meter. Kebetulan semua pintu gerbang kami tidak standar besar untuk peralatan berat. Jadi tahun ini akan diadakan pameran lagi, bahkan forum, yaitu pertunjukan udara, sangat bergengsi, yang diadakan setiap 2 tahun sekali, dan lokasinya sangat dekat, hanya 3 km dari gudang ini. Saya rasa ini adalah topik yang besar. Ya, Oleg mengusulkan mungkin kita adakan pemungutan suara kecil. Siapa yang setuju kita perlu ikut pameran Desember ini atau lagi-lagi Sorosonel atau sekarang apa yang akan kita lakukan? Ayo angkat tangan. Ya, mari kita beri Oleg. Ya, mari kita tulis di komentar. Ya, respect, penghormatan, terima kasih untuk Oleg. Kita lanjutkan pencarian, kita lihat-lihat, kita akan sampai pada sesuatu. Tapi soal melanjutkan pencarian kita harus berhenti di bengkel ini, dan sudah saatnya kita mempertimbangkan kemungkinan dari pintu yang ada di seberang sana. Perkuat pintu itu dan buat bukan hanya gerbang berukuran 19 kali 11, tapi sudah sepenuhnya 25 misalnya kali 35. Buat akses keluar yang sangat bagus dan mudah untuk Elings. Saya rasa ini benar-benar tempat yang paling ideal dan sempurna. Terlebih lagi, kita sudah melihat area yang berdekatan, semuanya sesuai untuk kebutuhan ini, dan jika kalian lihat saat kita terbang ke sini. Bersama Fedor, kami melihat hamparan luas yang membentang ini, sementara Sergei masih tertidur pulas.
Jadi ada cukup banyak ruang yang tersedia untuk mengoperasikan balon udara tanpa mengganggu siapapun, kapanpun, baik itu di musim panas maupun di musim dingin. Luar biasa, saya bilang, ya hebat, semuanya sangat bagus. Terima kasih.